Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shyflash Mystery, dan selamat datang juga di shyflash.com, tempat di mana misteri dan kehidupan bercampur menjadi satu. Kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri kisah yang tak terlupakan, cerita tentang cinta, ramalan, dan teror gaib yang menghantui hingga ke alam baka. Sebuah cerita yang dimulai dengan janji suci, berakhir dengan tragedi maut, dan meninggalkan arwah yang gentayangan. Mari kita masuk ke dalam kegelapan, di mana cinta bertemu takdir, dan di mana dunia nyata dan gaib bertemu dalam satu alur yang tak terduga. Bayangkan, Anda berdiri di tepi jurang antara dunia nyata dan dunia gaib. Di satu sisi, cinta yang indah, rencana pernikahan, mimpi masa depan, harapan yang begitu hidup. Di sisi lain, ramalan kuno yang mengancam, teror yang mengintai dari bayangan, dan arwah yang tak bisa berdamai. Disinilah kisah Aldi dan Rina dimulai. Disinilah segalanya berubah. Mari kita ikuti jejak mereka, dari kebahagiaan yang renyah hingga duka yang menusuk, dan dari ketakutan yang mencekam hingga pembebasan yang penuh harapan. Siapkah Anda untuk menemui misteri yang tak pernah Anda duga? Nama-nama dalam cerita ini telah diubah. Pemeran utama sekarang adalah Aldi dan Rina. Tempat kejadian berpindah dari desa ke sebuah kompleks perumahan modern di pinggiran kota Bandung, yang meski terlihat modern, masih kental dengan tradisi dan kepercayaan lokal keluarga mereka. Aldi dan Rina telah bersama selama 6 tahun. Hubungan mereka adalah kisah cinta kota, dimulai dari kantor tempat mereka bekerja, bertahan melalui tekanan proyek, dan akhirnya mengarah ke komitmen seumur hidup. Aldi, seorang arsitek muda dengan visi futuristik, dan Rina, seorang desainer interior yang penuh dengan kehangatan, memutuskan untuk menikah. Mereka ingin pernikahan mereka sederhana namun bermakna, jauh dari hiruk-pikuk tradisi yang mereka anggap membebani. Namun, keluarga Rina, yang berasal dari garis keturunan Jawa yang sangat menjaga adat, tidak bisa menerima keputusan itu. Sebulan sebelum hari yang ditentukan, Ibu Rina, Mbah Surti, secara diam-diam mengundang seorang ahli primbon terkenal dari kampung halaman mereka di Garut. Dia adalah Mbah Jono, seorang lelaki tua dengan mata yang selalu terlihat menyelidik dan pengetahuan tentang weton yang dianggap tak tertandingi. Acara hitung weton dilakukan di rumah Aldi, suatu ruang tamu minimalis yang sekarang dipenuhi oleh aroma kemenyan dan kecemasan. Aldi merasa seperti spesimen yang sedang diperiksa, duduk di samping Rina yang menggenggam tangannya erat. Mbah Jono membuka buku primbonnya yang tua, mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan kemudian menatap mereka dengan wajah yang tiba-tiba menjadi pucat. "Weton kalian," ucapnya dengan suara bergetar, "bertemu pada hari yang mengandung gehing, bencana besar, dan pati, kematian." Ruangan menjadi senyap. Dalam hitungan ini, lanjut Mbah Jono, menatap Aldi secara khusus, sang pria, Aldi, terikat sebagai korban. Kematian akan datang menghampiri, bukan kepada dirinya secara langsung, tetapi melalui sesuatu yang paling dekat dengan hidupnya. Dan itu akan terjadi sangat cepat setelah ikatan resmi dibuat. Ibu Rina menjerit kecil. Ayah Aldi, yang biasanya skeptis, berdiri dengan wajah berkerut. "Apa maksudnya, melalui sesuatu yang paling dekat?" tanya Aldi, mencoba menjaga logika. "Istri," jawab Mbah Jono singkat. "Arwahnya akan menjadi perantara bencana, atau mungkin bencana akan datang untuknya. Dan setelah itu, ia sendiri tidak akan bisa beristirahat." Rina menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Aldi merasakan gelombang panas mengalir dari tengkoraknya. Mereka telah merencanakan segalanya, rumah, karir, bahkan nama anak pertama mereka. Ramalan ini seperti pisau yang menyayat semua blueprint kebahagiaan mereka. "Kita batalkan," desak Ibu Rina. "Ini bukan tanda, ini ancaman." Aldi dan Rina saling memandang. Dalam 6 tahun, mereka telah melawan banyak hal, penolakan keluarga awal, kesulitan finansial, bahkan selisih paham tentang gaya hidup. Cinta mereka adalah fondasi yang mereka bangun sendiri, kokoh dan nyata. Aldi mengangkat tangan,
masih menggenggam tangan Rina. "Mbah Jono," katanya, "kami menghormati pengetahuan Anda. Tetapi kami juga percaya pada pilihan kami sendiri. Kami akan menikah. Cinta kami lebih kuat daripada ramalan apapun." Mbah Jono menghela napas panjang, seperti melihat dua anak yang berjalan ke tepi jurang. Pilihan adalah hak setiap orang, tetapi alam memiliki hukumnya sendiri. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Ia kemudian berdiri dan meninggalkan ruangan, meninggalkan aura ketidaknyamanan yang menggantung seperti kabut. Keluarga akhirnya, dengan perasaan terpecah, mengizinkan pernikahan berjalan. Namun, malam itu, Aldi tidak bisa tidur. Di kamarnya yang biasanya terasa aman, ia merasa ada mata yang mengawasi dari luar jendela, mata yang tidak bersahabat. Ia mendekati jendela dan melihat, di antara pohon-pohon di taman kompleks, sebuah bayangan tinggi dan kaku berdiri, seperti sosok yang dibungkus kain putih dari kepala hingga kaki. Aldi menutup jendela dengan cepat, jantungnya berdebar. Ia berpikir itu hanya imajinasi akibat stres. Tetapi, ketika ia kembali ke tempat tidur, ia mendengar suara gesekan sangat halus, seperti kain kasar menyentuh kaca jendela. Ramalan maut telah diucapkan, dan teror, tanpa mereka sadari, sudah mulai mengintai dari bayangan. Ramalan Mbah Jono tidak tinggal diam dalam ruang keluarga. Seperti virus, ia menyebar melalui grup WhatsApp warga kompleks, obrolan di warung kopi, dan bahkan sampai ke kantor Aldi dan Rina. Kompleks perumahan yang sebelumnya ramah dengan mereka, tiba-tiba menjadi lingkungan yang penuh dengan bisikan dan tatapan menghakimi. Rina, yang biasanya berjualan kerajinan tangan dan desain interior kecil-kecilan melalui online, mulai menerima pesanan yang aneh. Klien memesan, lalu tiba-tiba membatalkan tanpa alasan. Saat ia mencoba menawarkan produk di acara komunitas warga, orang-orang menghindari standnya, beberapa bahkan melirik dengan ekspresi takut. "Dia yang akan membawa sial," bisik seorang ibu kepada temannya. "Suaminya korban weton, tapi malapetaka bisa jatuh ke kita semua." Aldi di kantor mengalami hal serupa. Rekan-rekan yang biasanya akrab, sekarang berbicara singkat dan menjaga jarak. Atasan bahkan secara halus menyarankan agar Aldi mengambil cuti panjang untuk menyelesaikan urusan pribadi sebelum proyek besar berikutnya dimulai. Aldi merasa seperti dikucilkan, diasingkan oleh sesuatu yang tidak ia pahami secara logika. Mereka masih bertemu, diam-diam di kafe jauh dari kompleks, atau di studio Rina yang kecil. Namun, setiap pertemuan sekarang dibayangi oleh ketakutan. Percakapan mereka menjadi kaku, dipenuhi dengan upaya menghibur satu sama lain yang justru terasa seperti lapisan tipis di atas kegelisahan yang mendalam. Suatu sore, setelah Aldi pulang kerja, ia menemukan Rina berdiri di depan rumahnya, rumah Aldi, dengan wajah pucat dan tangan bergetar. "Aldi," katanya, aku melihat sesuatu." "Apa?" Aldi mendekat, memegang bahunya. "Di balik pagar rumahmu, di antara tanaman bougainville, ada pocong." Rina menutup wajahnya. Ia berdiri di sana, menatapku. Tatapannya kosong, tapi aku merasa ia mengenali aku. Aldi segera memeriksa. Tidak ada apa-apa di balik pagar, hanya bunga bougainville yang merah dan ranting-rantingnya. Namun, tanah di satu spot terlihat lebih basah, seperti sesuatu yang berat pernah berdiri di sana. Aldi mencoba menenangkan Rina, membawanya masuk. Keesokan harinya, Ibu Rina, Mbah Surti, datang ke rumah Aldi untuk membawa beberapa barang pernikahan. Saat ia sedang mengatur sesuatu di teras, ia tiba-tiba terhenti, mata terbelalak ke arah jendela kamar Aldi. Ada wajah," ia berucap sebelum tubuhnya lunglai dan jatuh pingsan. Aldi dan Rina panik, membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan hanya stres tinggi, tetapi Mbah Surti, setelah sadar, terus menggumam tentang wajah perempuan dengan mata hitam dan kosong yang melihatnya dari jendela. Aldi mulai merasa rumahnya, rumah yang ia desain sendiri dengan penuh cinta, sekarang menjadi tempat yang dipantau. Ia sering merasa ada yang berdiri di sudut ruangan saat ia sedang bekerja di laptop,
Terkadang, di malam hari, ia mendengar suara langkah sangat ringan berjalan dari ruang tamu ke kamar tidur. Tetapi ketika ia mengecek, tidak ada apa-apa. Suatu malam, ia bahkan melihat bayangan sendiri di cermin bergerak tidak sesuai dengan gerakannya. Bayangan itu tertunduk, seperti sedang menatap sesuatu di lantai. Teror gaib tidak hanya datang dari luar, tetapi mulai merasuk ke dalam ruang paling pribadi mereka. Aldi, yang selalu percaya pada rasionalitas, mulai membawa buku-buku tentang spiritualitas dan budaya Jawa, mencoba memahami apa yang mungkin mereka hadapi. Ia menemukan catatan tentang gehing dan pati, bencana yang sering dikaitkan dengan roh-roh yang tidak tenang, atau dengan praktik-praktik tertentu yang mengganggu keseimbangan alam. Rina, di sisi lain, mulai mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tentang pocong yang tidak hanya berdiri, tetapi mengikuti ia di lorong-lorong panjang, dengan suara desisan yang memanggil namanya. Mimpi itu begitu hidup sehingga ia sering terbangun dengan keringat dingin dan rasa sesak di dada. Ketakutan mereka tumbuh, tetapi tekad untuk menikah juga semakin kuat, seperti pohon yang berusaha tetap tegak di tengah angin kencang. Mereka berjanji satu sama lain, setelah pernikahan, mereka akan mencari bantuan dari ahli spiritual yang berbeda, mungkin dari agama atau kepercayaan lain, untuk membersihkan apa yang mungkin mengganggu mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa waktu yang mereka miliki sangat sedikit, dan bahwa teror yang mereka alami hanya adalah gejala awal dari bencana yang akan datang, bencana yang telah diramalkan, dan yang akan mengubah hidup mereka menjadi kisah horor yang tak terlupakan. Persiapan pernikahan terus berjalan, meskipun di bawah bayang-bayang ketakutan. Salah satu hal yang paling penting adalah baju pengantin. Rina, sebagai desainer, ingin sesuatu yang unik dan personal. Ia memesan sebuah baju pengantin modern dengan sentuhan tradisional Jawa dari seorang desainer terkenal di Bandung, Mbak Laras. Mbak Laras dikenal dengan karya-karya yang memadukan modernitas dan makna simbolik, dan Rina merasa ini akan menjadi jawaban atas tekanan tradisi yang ia rasakan. Proses pembuatan awal lancar. Rina memberikan ukuran tubuhnya yang akurat, dan Mbak Laras mulai bekerja dengan bahan-bahan premium. Namun, saat baju pertama, masih dalam bentuk prototipe, dikirim ke studio Rina untuk dicoba, sesuatu yang aneh terjadi. Rina mencoba baju di studio kecilnya, dengan Aldi menunggu di luar. Baju itu terlihat cantik, silk putih dengan embroidery gold yang halus. Namun, ketika Rina memakainya, ia merasa baju itu semakin menyempit, seperti sedang dikencangkan oleh tangan tak terlihat. Dalam beberapa menit, baju itu menjadi begitu ketat sehingga Rina merasa sesak napas. Aldi, yang mendengar suara Rina terengah-engah, masuk dan membantu ia melepas baju. Mereka berdua terkejut melihat baju itu, yang sebelumnya pas, sekarang seperti menyusut secara fisik, dengan embroidery yang terlihat lebih padat dan gelap. Mbak Laras, ketika diberitahu, datang dengan wajah bingung. Ia memeriksa baju, mengukur lagi, dan tidak menemukan kesalahan. Ini bahan premium, tidak mungkin menyusut seperti ini, katanya. Ia mengambil baju untuk diperbaiki, dengan janji akan mengembalikan dalam 3 hari. 3 hari kemudian, baju yang diperbaiki datang. Mbak Laras sendiri mengantarnya, dengan ekspresi sedikit cemas. Aku sudah perbaiki semua, bahkan aku membuatnya sedikit lebih longgar untuk aman, katanya. Rina mencoba lagi. Kali ini, baju itu terasa sangat besar. Bagian badan menggelembung, lengan terlalu panjang, dan skirt terlihat seperti menyerap semua ruangan. Baju itu, yang seharusnya elegan, sekarang terlihat seperti karung putih yang menelan tubuh Rina. Mbak Laras terpana. Ini tidak mungkin. Ukurannya sama seperti yang aku kirim, tapi... Ia mendekati baju, dan tiba-tiba menarik napas dalam. Rina, ada sesuatu yang tidak beres dengan baju ini. Aku merasa ada energi lain di dalamnya. Rina, yang sudah mulai percaya pada hal-hal gaib setelah kejadian pocong, merasa ngeri. Apa maksudmu? Aku tidak tahu, tapi sebagai desainer,
Aku pernah mendengar cerita tentang benda-benda yang dihuni. Biasanya terjadi jika ada roh yang tertarik pada benda itu, atau jika benda itu dibuat dengan bahan yang tidak bersih. Mbak Laras menatap Rina dengan serius. Aku sarankan kamu tidak menggunakan baju ini. Aku bisa membuat yang baru, tapi... Aldi, yang mendengar percakapan, masuk ke studio. Kita tidak bisa menunggu lagi. Pernikahan hanya 2 minggu lagi. Apa kita bisa menggunakan baju lain? Mbak Laras akhirnya memutuskan untuk memberikan baju itu kepada Rina, dengan perasaan tidak enak. Bawa ini pulang, tapi jangan disimpan di kamar tidur. Simpan di tempat yang jarang kamu gunakan. Dan, berhati-hati, baju pengantin yang sekarang terasa seperti benda berhantu dibawa pulang ke rumah Aldi. Mereka menyimpan baju di sebuah ruang penyimpanan bawah tanah, basement, yang kecil, yang biasanya hanya digunakan untuk barang-barang lama. Namun, sejak baju itu disimpan, basement mulai memiliki suasana yang berbeda. Aldi, ketika turun untuk mengambil sesuatu, selalu merasa ada yang mengawasi dari sudut di mana baju disimpan. Baju itu sendiri, ketika disentuh secara tidak langsung, misalnya saat Aldi membersihkan area, terasa sangat berat, seperti bukan hanya kain, tetapi mengandung sesuatu yang padat di dalamnya. Rina mulai mengalami mimpi yang lebih intens tentang baju itu. Dalam mimpi, ia melihat baju pengantin berdiri sendiri di tengah ruangan, seperti ada tubuh di dalamnya tetapi tanpa kepala. Baju itu kemudian berjalan ke arahnya, dengan embroidery gold yang sekarang berubah menjadi warna hitam pekat, dan dari dalam baju terdengar suara perempuan menangis, tangisan yang penuh dengan sakit dan keputusasaan. Rina selalu terbangun dari mimpi itu dengan jantung berdebar kencang, dan sering menemukan bahwa ia secara tidak sadar telah turun ke basement dan berdiri di depan kotak penyimpanan baju, seperti tertarik oleh sesuatu. Aldi, yang semakin khawatir, mulai melakukan penelitian online tentang fenomena benda berhantu. Ia menemukan cerita-cerita tentang objek haunting, di mana roh yang tidak tenang bisa terikat pada benda tertentu, terutama benda yang memiliki nilai emosional tinggi atau yang dibuat dengan proses yang melibatkan energi negatif. Ia juga membaca tentang praktik susuk atau pelet dalam budaya Jawa, yang bisa memiliki efek samping spiritual yang panjang. Aldi teringat bahwa beberapa tahun lalu, Rina pernah merasa usaha desainnya tidak berkembang dan pernah berbicara tentang mengambil tindakan untuk meningkatkan keberuntungan. Aldi tidak pernah menanyakan detailnya, karena ia tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Namun sekarang, dengan semua kejadian aneh, ia mulai bertanya-tanya apakah ada hubungan. Baju pengantin berhantu menjadi simbol fisik dari gangguan yang mereka alami. Ia bukan hanya pakaian, tetapi menjadi manifestasi dari ketakutan mereka, ketakutan bahwa pernikahan mereka tidak hanya akan dibayangi oleh ramalan, tetapi juga oleh kekuatan gaib yang aktif dan mengancam. Aldi dan Rina memutuskan bahwa mereka akan tetap menggunakan baju itu untuk pernikahan, sebagai bentuk penolakan terhadap teror. Mereka berpikir, jika mereka bisa melewati hari pernikahan dengan baju itu, maka mereka akan menunjukkan bahwa mereka lebih kuat daripada gangguan apapun. Namun, keputusan itu adalah keputusan yang akan mereka sesali, karena baju itu bukan hanya benda berhantu, ia adalah bagian dari sebuah rencana spiritual yang lebih besar, yang akan memuncak dalam tragedi paling mengerikan yang mereka bisa bayangkan. Pernikahan Aldi dan Rina akhirnya terjadi, tetapi tidak seperti yang mereka impikan. Acara akad nikah dilaksanakan di sebuah gedung kecil di kompleks perumahan, dengan hanya keluarga inti dan beberapa teman terdekat yang hadir. Suasana tidak meriah, tetapi penuh dengan ketegangan. Tamu-tamu yang datang terlihat tidak nyaman, banyak yang duduk dengan postur waspada, seperti menunggu sesuatu terjadi. Selama prosesi, terjadi beberapa kejadian aneh. Lampu di gedung tiba-tiba redup beberapa kali, meski listrik stabil. Suara recorder yang digunakan untuk musik tradisional tiba-tiba menghasilkan nada-nada pecah yang tidak harmonis, seperti ada gangguan frekuensi. Dan paling mencolok, beberapa tamu,
terutama yang lebih tua, mulai merasa tidak enak badan, pusing, sesak napas, atau merasa dingin yang menusuk tulang. Ada hawa berat di sini, bisik salah satu kerabat kepada Aldi. Seperti banyak roh yang berkumpul. Setelah akad selesai, tamu-tamu cepat-cepat berpamitan, banyak yang bahkan tidak mau makan di resepsi kecil yang telah disiapkan. Aldi dan Rina akhirnya hanya bersama keluarga mereka yang sangat dekat, dalam suasana yang lebih mirip pertemuan duka daripada pesta pernikahan. Malam pertama mereka, sesuai tradisi, akan dihabiskan di rumah Aldi. Namun, karena tekanan dari keluarga Rina yang khawatir dengan ramalan, mereka akhirnya memutuskan untuk tidur di rumah Rina, yang dianggap lebih aman, karena ada lebih banyak keluarga di sekitar. Keputusan ini, meski dibuat untuk keamanan, justru menjadi awal dari teror malam itu. Rumah Rina adalah rumah tradisional Jawa yang telah dimodifikasi, dengan ruangan-ruangan yang cukup luas tetapi dengan banyak sudut dan lorong. Aldi dan Rina tidur di kamar utama, yang biasanya digunakan oleh orang tua Rina. Kamar itu memiliki aura yang berbeda malam itu, seperti ada tekanan atmosfer yang membuat udara terasa padat dan sulit bernapas. Aldi, yang sulit tidur, berdiri di jendela kamar melihat keluar. Ia melihat taman rumah yang tenang, dengan pohon-pohon dan lampu jalan yang redup. Namun, tiba-tiba, dari langit yang gelap, sebuah bola api merah kecil muncul dan jatuh dengan cepat ke atap rumah sebelah. Bola api itu tidak seperti meteor atau lampu, ia bergerak dengan pola tidak natural, seperti diarahkan. Setelah jatuh, ia menghilang, tetapi meninggalkan bau yang kuat di udara, bau belerang, seperti sulfur, yang menusuk hidung Aldi. Bau itu juga masuk ke kamar, membuat Rina terbangun dengan perasaan tidak enak. Aldi, apa itu? Rina bertanya, masih terbaring. Aku tidak tahu, jawab Aldi, masih terpaku di jendela. Seperti sesuatu dari langit. Malam itu, setelah mereka kembali tidur, Rina mengalami mimpi yang sangat vivid. Ia bermimpi berada di lorong rumahnya, tetapi lorong itu sekarang panjang dan gelap, tanpa akhir. Di ujung lorong, berdiri pocong yang ia lihat sebelumnya. Sosok dengan kain putih membungkus seluruh tubuh, dengan wajah yang tidak terlihat tetapi memiliki tatapan yang bisa dirasakan. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap Rina. Dalam mimpi, Rina merasa pocong itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Ia hanya bisa merasakan emosi kuat dari sosok itu, emosi berupa sakit, kemarahan, dan penyesalan. Aldi juga bermimpi, tetapi mimpinya lebih abstrak. Ia melihat diri sendiri berdiri di depan sebuah mobil yang hancur total, dengan tubuh-tubuh tergeletak di sekitar. Ia tidak bisa melihat wajah-wajah, tetapi ia merasa satu tubuh tertentu adalah tubuh yang ia kenal, tubuh yang ia cintai. Mimpi itu diselingi dengan suara jeritan dan tangisan, dan bau belerang yang sama seperti yang ia alami sebelumnya. Keesokan pagi, mereka terbangun dengan perasaan lelah dan tidak segar. Keluarga Rina, yang juga merasa tidak nyaman malam itu, beberapa bahkan mendengar suara langkah aneh di lorong, mendesak Aldi dan Rina untuk mempertimbangkan membatalkan pernikahan secara spiritual, mungkin dengan melakukan ritual tertentu untuk memutus ikatan yang sudah dibuat. Aldi dan Rina, meski masih ketakutan, tetap tegar. Mereka percaya bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur, dan bahwa cinta mereka akan menjadi perlindungan terbaik. Kita sudah akad, kata Aldi kepada keluarga. Itu adalah komitmen kita. Kita tidak bisa membatalkan itu hanya karena ketakutan. Rina setuju, meski dengan mata yang masih menunjukkan kegelisahan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka. Besok, mereka akan melakukan acara ngunduh mantu, di mana Rina akan secara formal dibawa ke rumah Aldi untuk hidup bersama. Acara itu akan dilakukan dengan mobil keluarga, bersama orang tua Rina dan beberapa saudara. Mereka berpikir, setelah mereka tinggal bersama di rumah Aldi, mereka akan bisa lebih kuat menghadapi apapun yang datang. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa mimpi Aldi tentang mobil hancur bukan hanya mimpi, ia adalah firasat. Dan bahwa bola api merah dan bau belerang adalah tanda dari kekuatan gaib yang sudah aktif, kekuatan yang tidak hanya mengintai, tetapi sudah mulai merencanakan serangan. Malam pertama mereka adalah malam terakhir mereka bersama dalam keadaan relatif utuh. Besok, setelah acara ngunduh mantu, hidup mereka akan berubah menjadi sesuatu yang mereka tidak pernah bayangkan, sebuah tragedi yang akan memenuhi ramalan Mbah Jono dengan cara yang paling mengerikan. Pagi hari setelah malam pertama, suasana di rumah Rina masih penuh dengan kecemasan. Aldi telah pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan acara ngunduh mantu, ritual di mana Rina akan dibawa ke rumah Aldi untuk mulai hidup sebagai istri. Rina, di sisi lain, bersama orang tuanya dan dua saudara kandungnya, Adit dan Maya, mempersiapkan diri untuk perjalanan. Keluarga Rina menggunakan sebuah minibus yang biasa mereka gunakan untuk acara keluarga. Sopirnya adalah Pak Joko, seorang sopir keluarga yang telah bekerja lama dan dikenal sangat hati-hati. Pak Joko sendiri merasa tidak enak tentang perjalanan ini. Aku mendengar tentang ramalan itu, katanya kepada ayah Rina. Apakah kita harus tetap pergi? Ayah Rina, Pak Budiman, adalah orang yang lebih pragmatis. Ramalan adalah ramalan. Kita tidak bisa hidup di bawah ketakutan. Aldi adalah suami Rina sekarang, dan kita harus menghormati itu. Rina sendiri, meski masih merasa cemas, telah memutuskan untuk tetap kuat. Ia berpikir bahwa setelah semua ritual selesai, kehidupan normal akan mulai. Ia bahkan telah memesan baju pengantin baru dari Mbak Laras, yang masih dalam proses untuk menggantikan baju berhantu, dan berencana untuk melakukan cleansing ritual di rumah Aldi setelah mereka tinggal bersama. Minibus berangkat dari rumah Rina sekitar pukul 10 pagi. Di dalamnya ada Rina, orang tuanya, Pak Budiman dan Mbah Surti, dua saudaranya, Adit dan Maya, serta Pak Joko sebagai sopir. Aldi menunggu di rumahnya, bersama beberapa kerabatnya yang membantu mempersiapkan penyambutan. Perjalanan awal lancar. Mereka melalui jalan-jalan di pinggiran Bandung, dengan pemandangan perumahan dan sedikit sawah. Namun, sekitar 15 menit setelah berangkat, sesuatu mulai terjadi. Pak Joko, yang biasanya sopir tenang, tiba-tiba merasa tangannya dingin dan bergetar. Ia melihat ke jalan, dan merasa seperti ada bayangan-bayangan melintas cepat di sisi jalan, seperti sosok-sosok manusia tetapi dengan bentuk yang tidak jelas. Apa itu? Ia bertanya dalam hati. Di dalam minibus, Rina mulai merasa tidak enak. Ia merasa seperti ada tekanan di dada, seperti sesuatu yang berat menindihnya. Ia melihat ke jendela, dan untuk sesaat, ia melihat refleksi bukan dari pemandangan luar, tetapi dari sebuah wajah perempuan dengan mata hitam dan kosong, seperti yang dilihat oleh Mbah Surti sebelumnya. Wajah itu muncul di jendela, lalu menghilang. Rina menjerit kecil, membuat keluarganya panik. "Rina, apa terjadi?" tanya Mbah Surti. Ada wajah di jendela," jawab Rina, gemetar. Pak Budiman melihat ke jendela, tidak melihat apa-apa. "Kamu mungkin stres, sayang." Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Minibus mulai melaju dengan kecepatan tidak stabil, kadang sangat cepat, kadang sangat lambat, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang bukan Pak Joko. Pak Joko sendiri merasa seperti ada tangan lain yang mengendalikan setir, tangan yang kuat dan dingin. Ia berusaha mengontrol, tetapi setir bergerak sendiri, seperti memiliki kehidupan sendiri. Di tikungan tajam yang menuju ke jalan masuk kompleks Aldi, minibus tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi, jauh melampaui batas normal. Pak Joko berusaha mengerem, tetapi rem tidak berfungsi. Ia berusaha mengarahkan setir, tetapi setir sekarang benar-benar tidak terkontrol. Minibus seperti dikuasai oleh kekuatan gaib, melaju liar seperti monster yang mencari mangsa. Rina dan keluarganya dalam panik. Mereka berteriak, berusaha memegang sesuatu, tetapi minibus sekarang bergerak dengan gaya yang tidak natural,
seperti sedang diarahkan untuk menuju sesuatu. Aldi, yang menunggu di rumahnya, mendengar suara mobil melaju kencang dari jauh. Ia berdiri di depan rumah, melihat ke jalan masuk. Ia melihat minibus keluarga Rina datang, tetapi dengan kecepatan yang membuatnya ngeri. Ia berusaha melambaikan tangan, berteriak agar mereka berhenti, tetapi minibus tidak mengurangi kecepatan. Di tikungan akhir sebelum rumah Aldi, minibus tiba-tiba berbelok dengan tajam, bukan ke jalan masuk, tetapi ke arah pagar rumah tetangga yang tinggi dan kuat. Dengan kecepatan yang luar biasa, minibus menabrak pagar itu, menyebabkan benturan yang dahsyat. Suara tabrakan seperti ledakan, memecah kesunyian kompleks. Aldi berlari ke tempat tabrakan, dengan jantung berdebar kencang. Apa yang ia lihat adalah scene horor. Minibus telah hancur total, bagian depan masuk ke pagar, dengan tubuh-tubuh tergeletak di dalam dan sekitar mobil. Ia melihat Pak Joko, sudah tidak bernyawa, terlempar dari kursi sopir. Ia melihat Pak Budiman dan Mbah Surti, juga tidak bergerak, dengan luka-luka parah. Ia melihat Adit dan Maya, masih hidup tetapi dengan luka serius, berusaha bergerak dari reruntuhan. Dan kemudian ia melihat Rina. Rina berada di posisi yang paling parah. Ia terlempar dari minibus dan tubuhnya hancur akibat benturan dengan pagar dan tanah. Aldi mendekati, dan apa yang ia lihat adalah tubuh yang ia cintai, sekarang tidak lagi utuh. Wajah Rina, yang biasanya cantik dan penuh kehidupan, sekarang terdistorsi oleh trauma fisik. Tubuhnya hancur, dengan bagian-bagian yang tidak lagi bisa ia mengenali. Aldi jatuh ke tanah, tidak bisa bernapas. Ia merasa seperti dunia berhenti, seperti semua warna menghilang dan hanya ada merah, merah dari darah, merah dari kehilangan, merah dari tragedi. Ia mendengar suara tangisan dari Adit dan Maya, suara orang-orang yang mulai berkerumun, suara sirene ambulans yang datang. Namun, semua itu seperti suara dari dunia lain, dunia yang tidak ia ingin menjadi bagiannya. Kecelakaan maut telah terjadi, tepat seperti ramalan Mbah Jono. Aldi, yang diramalkan sebagai korban, sekarang mengalami korban melalui sesuatu yang paling dekat dengan hidupnya, istrinya. Rina tewas dengan tubuh yang hancur, dan arwahnya, seperti diramalkan, tidak akan bisa beristirahat. Aldi sekarang tidak hanya menghadapi kehilangan, tetapi juga menghadapi teror dari sesuatu yang ia tidak pahami, teror dari arwah yang gentayangan, yang akan datang kepada ia dengan segala sakit dan penyesalan. Setelah kecelakaan maut, Aldi hidup dalam dunia yang terpecah. Dunia fisik ia adalah dunia rumahnya yang sekarang kosong, dunia kuburan Rina yang ia kunjungi setiap hari, dan dunia kenangan yang terus menghantui. Dunia spiritual ia, yang ia tidak pernah percaya sebelumnya, sekarang menjadi dunia yang aktif dan mengancam. Pemakaman Rina dilakukan dengan cepat, karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk disimpan lama. Aldi, dengan keluarga yang masih trauma, mengikuti prosesi dengan perasaan seperti robot. Ia bergerak, tetapi tidak merasa. Ia melihat tubuh Rina yang sudah dibersihkan dan dikafani, tetapi dalam pikiran ia masih melihat tubuh yang hancur dari hari kecelakaan. Ia tidak bisa menerima bahwa Rina, yang ia cintai, sekarang hanya sebuah memori. Malam pertama setelah pemakaman, Aldi tidur di rumahnya sendiri. Ia tidur di kamar yang sebelumnya mereka rencanakan untuk bersama, kamar yang sekarang terasa seperti ruang hampa. Ia tertidur dengan cepat, karena kelelahan fisik dan emosional. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh sebuah suara. Suara itu adalah tangisan perempuan. Tangisan itu tidak seperti tangisan biasa, ia terdengar seperti berasal dari dalam kamar, tetapi juga seperti berasal dari jauh. Ia penuh dengan sakit, dengan keputusasaan, dengan sebuah rasa ingin yang tidak terpenuhi. Aldi bangun, melihat ke sekitar kamar. Tidak ada apa-apa, tangisan terus berlanjut, sekarang seperti berasal dari sudut kamar, di sebelah lemari pakaian. Aldi mendekati sudut itu, dengan hati berdebar. Ia membuka lemari,
tidak ada apa-apa. Ia melihat ke bawah, ke atas, tidak ada apa-apa. Namun, tangisan sekarang seperti lebih jelas, seperti ada seseorang berdiri tepat di depan ia, tetapi ia tidak bisa melihatnya. Aldi, dengan ketakutan yang mulai menguasai, berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Ia melihat ke lorong, tidak ada apa-apa. Tangisan sekarang berhenti, tetapi ia merasa seperti ada kehadiran di lorong, kehadiran yang dingin, yang membuat udara terasa berat. Ia kembali ke kamar, tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di tempat tidur, memikirkan tentang Rina. Ia berpikir bahwa mungkin itu adalah Rina, arwahnya, yang belum bisa beristirahat. Ia berpikir tentang ramalan Mbah Jono, tentang arwah tidak tenang. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang menghalangi Rina untuk beristirahat, sesuatu yang ia tidak tahu. Malam berikutnya, teror menjadi lebih jelas. Aldi lagi tertidur, dan lagi terbangun oleh suara. Kali ini, bukan hanya tangisan, tetapi juga suara langkah ringan, seperti seseorang berjalan di lorong. Aldi bangun, dan melihat ke lorong. Tidak ada apa-apa, ia kembali ke kamar. Dan tiba-tiba, di sudut kamar yang sama seperti sebelumnya, ia melihat sesuatu. Ia melihat sosok perempuan, berdiri dengan postur yang tidak natural. Sosok itu memiliki wajah yang ia mengenali, wajah Rina. Namun, wajah itu tidak utuh. Ia memiliki luka-luka, seperti wajah dari kecelakaan. Mata sosok itu terbuka, tetapi tidak memiliki kehidupan. Sosok itu menatap Aldi, dengan ekspresi yang penuh dengan sakit dan penyesalan. Aldi terpana, tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap. Aldi merasa seperti ada bau yang muncul, bau bangkai, bau yang menusuk hidung dan membuat ia ingin pingsan. Bau itu kuat, seperti berasal dari sosok itu sendiri. Sosok itu kemudian mulai berbicara, tetapi tidak dengan suara normal. Suaranya seperti suara dari dalam pikiran Aldi, suara yang ia dengar, tetapi tidak melalui udara. Aldi, aku sakit, aku tidak bisa pergi. Aldi, dengan semua ketakutan, berusaha menjawab. Rina, apa yang terjadi? Apa yang kamu ingin? Ada sesuatu di tubuh aku, sesuatu yang membuat aku tidak bisa pergi, suara itu terus, dengan rasa sakit yang mendalam. Aldi, kamu harus membantu aku, kamu harus. Sosok itu kemudian mulai menghilang, seperti menyebar menjadi kabut. Bau bangkai juga menghilang, tetapi Aldi sekarang merasa seperti ada kehadiran yang tetap di kamar, kehadiran yang tidak ia bisa melihat, tetapi ia bisa merasa. Aldi tidak tidur lagi malam itu. Ia duduk di kamar, memikirkan tentang apa yang ia lihat dan dengar. Ia berpikir tentang sesuatu di tubuh yang Rina katakan. Ia berpikir tentang semua kejadian aneh sebelum pernikahan, baju pengantin berhantu, pocong, bola api merah. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada hubungan antara semua itu, dan bahwa mungkin ada sesuatu yang dilakukan kepada Rina, sesuatu yang sekarang menghalangi arwahnya. Malam-malam berikutnya, teror berlanjut. Aldi sekarang sering melihat sosok Rina di sudut kamar, atau mendengar tangisannya di lorong. Kadang, ia bahkan merasa seperti ada tangan yang menyentuh ia di tempat tidur, tangan yang dingin dan tidak utuh. Aldi mulai hidup dalam ketakutan konstan, tidak bisa tidur normal, tidak bisa makan normal. Keluarga ia, yang melihat perubahan ini, khawatir dan menyarankan ia mencari bantuan. Aldi, kamu tidak bisa hidup seperti ini, kata ibu Aldi. Kamu harus mencari orang yang bisa membantu, dukun, atau kiai, atau siapapun yang memahami hal-hal seperti ini. Aldi, yang sekarang percaya bahwa dunia spiritual adalah nyata, setuju. Ia mulai mencari informasi tentang orang-orang yang bisa membantu dengan arwah gentayangan. Ia berpikir tentang Mbah Jono, tetapi Mbah Jono sekarang tidak bisa ditemukan, rumahnya dikatakan kosong, dan warga kampungnya takut membicarakan ia. Aldi kemudian berpikir tentang seorang ulama yang ia pernah dengar, Kiai Hadi, seorang ulama di Bandung yang dikenal dengan pengetahuan tentang hal gaib dan spiritual.
Aldi memutuskan untuk menemui Kiai Hadi, dengan harapan bahwa ia bisa membantu Rina dan membantu ia sendiri dari teror yang sekarang menghancurkan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa pencarian ini akan membawa ia kepada pengetahuan tentang sesuatu yang ia tidak pernah tahu tentang Rina, sesuatu yang dilakukan 3 tahun lalu, sesuatu yang sekarang menjadi penyebab semua tragedi. Aldi menemui Kiai Hadi di sebuah pesantren kecil di daerah Bandung. Kiai Hadi adalah seorang lelaki tua dengan wajah yang tenang tetapi mata yang sangat tajam. Ia mendengar cerita Aldi dengan serius, tanpa interupsi, dan setelah Aldi selesai, ia menghela napas panjang. "Cerita kamu sangat berat," kata Kiai Hadi. "Dan ramalan yang kamu terima, ramalan tentang Gehing dan Pati, itu adalah ramalan yang sangat kuat dalam primbon. Tetapi ramalan biasanya hanya tanda, bukan penyebab. Penyebab dari arwah tidak tenang biasanya adalah sesuatu yang dilakukan kepada orang itu sendiri, sesuatu yang mengikat arwah ke dunia fisik." Aldi bertanya, "Apa yang mungkin dilakukan kepada Rina?" Kiai Hadi berpikir sejenak. Dalam budaya Jawa, ada banyak praktik yang bisa memiliki efek spiritual panjang. Salah satu yang paling kuat adalah susuk. Aldi teringat sesuatu. 3 tahun lalu, ketika usaha desain Rina sedang tidak berkembang, Rina pernah berbicara tentang mengambil tindakan untuk meningkatkan keberuntungan. Aldi, yang tidak percaya pada hal-hal seperti itu, tidak menanyakan detail, hanya mengatakan bahwa ia tidak setuju. Rina kemudian tidak berbicara tentang itu lagi, dan usahanya akhirnya berkembang dengan cara normal. Aldi sekarang berpikir bahwa mungkin Rina melakukan sesuatu tanpa memberitahu ia. "Susuk?" Aldi bertanya. "Apa itu?" Susuk adalah praktik memasukkan benda kecil, biasanya jarum emas atau benda lain, ke dalam tubuh seseorang untuk tujuan tertentu, biasanya untuk pengasihan, keberuntungan, atau kekuatan, jelaskan Kiai Hadi. Tetapi susuk, jika tidak dilakukan dengan benar atau jika tidak dilepas setelah orang meninggal, bisa menjadi masalah besar. Jarum itu bisa mengikat arwah ke tubuh fisik, membuat arwah tidak bisa beristirahat karena masih terikat dengan benda dunia. Aldi merasa seperti ada petir di pikiran ia. Ia teringat bahwa dalam mimpi-mimpi ia setelah pemakaman, Rina sering mengatakan tentang sesuatu di tubuh yang membuat ia tidak bisa pergi. Ia juga teringat bahwa dalam mimpi yang paling vivid, Rina mengatakan tentang jarum di dagu dan dada. Dalam mimpi, Rina mengatakan tentang jarum di dagu dan dada, kata Aldi kepada Kiai Hadi. Kiai Hadi wajahnya menjadi serius. Jika itu benar, maka mungkin Rina memiliki susuk di tubuhnya. Dan jika susuk itu tidak dilepas sebelum pemakaman, maka arwahnya sekarang terikat oleh jarum-jarum itu. Itu menjelaskan semua teror yang kamu alami, arwahnya gentayangan karena tidak bisa meninggalkan dunia fisik. Aldi sekarang merasa seperti ada puzzle yang mulai terpecah. Ia bertanya, bagaimana kita bisa tahu pasti? Dan bagaimana kita bisa melepas susuk itu jika Rina sudah meninggal? Kiai Hadi menjelaskan bahwa untuk tahu pasti, mereka perlu mencari informasi tentang apakah Rina memang melakukan susuk. Aldi harus mencari orang yang mungkin tahu, keluarga Rina, atau mungkin teman-teman Rina yang dekat. Dan untuk melepas susuk, mereka perlu membongkar makam Rina, mengeluarkan jarum dari tubuhnya, dan kemudian melakukan ritual untuk melepas ikatan spiritual. Aldi merasa ngeri dengan ide membongkar makam. Ia tidak ingin mengganggu Rina lagi, tetapi ia juga tidak ingin Rina terus gentayangan dan sakit. Ia memutuskan untuk mencari informasi pertama. Ia menemui keluarga Rina, yang sekarang masih dalam trauma dari kecelakaan. Ia bertanya kepada Mbah Surti, yang sekarang masih sakit secara emosional, tentang apakah Rina pernah melakukan sesuatu untuk meningkatkan keberuntungan. Mbah Surti, setelah beberapa saat berpikir, mengaku bahwa Rina pernah berbicara tentang itu. Rina pernah mengatakan bahwa ia ingin usahanya berkembang, kata Mbah Surti. Ia pernah bertemu dengan seorang dukun di Garut, dukun yang dikenal dengan susuk pengasihan.
Ia tidak memberitahu kamu karena kamu tidak percaya. Ia hanya memberitahu aku bahwa ia akan melakukan itu. Dan aku tidak melarang. Karena aku juga percaya pada hal-hal seperti itu. Aldi merasa seperti ada beban tambahan. Ia bertanya, apa kamu tahu dukun itu? Apa kamu tahu apa yang ia lakukan? Mbah Surti mengingat bahwa dukun itu adalah Mbah Kromo, seorang dukun tua yang hidup di kampung mereka di Garut. Ia memberikan susuk kepada Rina dengan memasukkan 2 jarum emas kecil ke dalam tubuh, 1 di dagu, untuk meningkatkan daya tarik dan komunikasi, dan 1 di dada, untuk meningkatkan keberuntungan finansial. Proses itu dilakukan tanpa darah, dengan teknik khusus, dan Rina tidak merasa sakit. Aldi sekarang memiliki informasi yang ia perlu. Ia kembali kepada Kiai Hadi dan memberitahu tentang Mbah Kromo dan susuk yang dilakukan. Kiai Hadi mendengar dan kemudian mengatakan, jika itu benar, maka kita harus melepas jarum itu. Tetapi prosesnya tidak mudah. Kita perlu izin dari keluarga, dari perangkat desa, dan kita perlu melakukan itu pada waktu yang tepat, biasanya pada malam Jumat, ketika energi spiritual lebih mudah dikelola. Aldi, meski merasa berat, setuju. Ia ingin membantu Rina, ingin membuat arwahnya tenang. Ia juga ingin menghentikan teror yang ia alami, teror yang membuat ia tidak bisa hidup normal. Ia meminta izin dari keluarga Rina, yang setelah beberapa diskusi, setuju karena mereka juga ingin Rina beristirahat. Ia juga meminta izin dari perangkat desa di kompleks mereka, yang setelah mengetahui cerita lengkap, memberikan izin dengan beberapa kondisi. Proses pembongkaran makam akan dilakukan pada malam Jumat berikutnya, dengan Kiai Hadi sebagai pemimpin ritual. Aldi sekarang memiliki tugas yang sangat berat, tidak hanya menghadapi teror arwah gentayangan, tetapi juga menghadapi proses fisik membongkar makam orang yang ia cintai. Ia tidak tahu bahwa proses itu akan menjadi pengalaman yang paling menghantui dalam hidup ia, tetapi juga menjadi proses pembebasan akhir untuk Rina dan untuk ia sendiri. Aldi, setelah mendapatkan informasi dari Mbah Surti tentang dukun Mbah Kromo, memutuskan untuk mencari dukun itu untuk konfirmasi lebih lanjut dan mungkin untuk mendapatkan petunjuk tentang cara melepas susuk. Namun, pencarian ini tidak mudah. Aldi pergi ke Garut, ke kampung di mana Mbah Kromo tinggal. Kampung itu adalah kampung kecil di kaki gunung, dengan rumah-rumah tradisional dan suasana yang masih sangat kental dengan kepercayaan lokal. Aldi mencari rumah Mbah Kromo berdasarkan petunjuk dari Mbah Surti, tetapi ketika ia sampai, rumah itu kosong. Rumah itu terlihat seperti telah tidak dihuni untuk beberapa waktu, pintu terbuka, tetapi tidak ada orang di dalam, dan barang-barang terlihat berantakan seperti setelah kepergian cepat. Aldi bertanya kepada warga sekitar tentang Mbah Kromo. Warga terlihat takut dan tidak ingin berbicara. Mbah Kromo sudah tidak di sini, kata salah seorang warga. Ia pergi setelah ada masalah dengan salah satu susuknya. Kami tidak tahu di mana ia sekarang. Aldi merasa seperti ada misteri yang lebih besar. Ia bertanya tentang masalah dengan susuk, tetapi warga tidak ingin menjelaskan. Mereka hanya mengatakan bahwa Mbah Kromo pernah melakukan susuk untuk seseorang yang kemudian mengalami masalah spiritual besar. Dan setelah itu, Mbah Kromo meninggalkan kampung. Aldi, tanpa informasi lebih, kembali ke Bandung. Ia sekarang yakin bahwa susuk yang dilakukan kepada Rina adalah bagian dari masalah, dan bahwa Mbah Kromo mungkin tahu tentang efek samping tetapi tidak memberitahu Rina. Ia merasa marah, tetapi juga merasa bahwa sekarang ia harus fokus pada solusi. Ia kembali kepada Kiai Hadi dan memberitahu tentang pencariannya. Kiai Hadi mendengar dan kemudian mengatakan, jika dukun sudah tidak ada, maka kita harus fokus pada apa yang kita bisa lakukan sekarang. Kita perlu melepas jarum dari tubuh Rina, dan kita perlu melakukan itu dengan cara yang benar. Kiai Hadi menjelaskan prosesnya. Mereka akan membongkar makam Rina pada malam Jumat, karena malam Jumat dalam tradisi Jawa adalah waktu ketika energi spiritual lebih mudah dikelola dan ketika ritual pelepasan bisa lebih efektif.
Mereka akan melakukan ritual doa sebelum membongkar, untuk meminta izin dari arwah Rina dan dari kekuatan spiritual sekitar. Mereka kemudian akan membuka peti, mencari jarum di dagu dan dada Rina, mengeluarkan jarum dengan cara khusus, dan kemudian melakukan ritual pelepasan untuk memutus ikatan antara jarum dan arwah. Aldi, meski merasa ngeri dengan ide membongkar makam, setuju. Ia meminta izin dari keluarga Rina lagi, dan keluarga setuju dengan beberapa kondisi. Proses harus dilakukan dengan hormat, dan setelah jarum dikeluarkan, makam harus dikembalikan dengan baik. Aldi juga meminta izin dari perangkat desa di kompleks mereka. Perangkat desa, setelah mendengar cerita lengkap dan setelah berkonsultasi dengan beberapa ahli spiritual lokal, memberikan izin dengan catatan bahwa proses harus dilakukan secara diam-diam untuk tidak mengganggu warga lainnya. Kiai Hadi mempersiapkan ritual. Ia membawa beberapa alat ritual, air yang telah didoakan, kain putih, dan beberapa benda lainnya. Ia juga mempersiapkan doa-doa khusus dalam bahasa Jawa dan Arab, untuk meminta perlindungan dan untuk memutus ikatan. Aldi, pada malam Jumat, merasa seperti akan menghadapi sesuatu yang sangat berat. Ia bersama Kiai Hadi dan beberapa orang dari keluarga Rina, yang ingin membantu, pergi ke makam Rina di pemakaman kompleks. Pemakaman itu tenang pada malam hari, dengan hanya lampu jalan yang redup memberikan cahaya. Malam itu berawan, dengan sedikit cahaya bulan. Suasana pemakaman terasa sangat berat, dengan aura ketakutan dan harapan. Aldi merasa seperti ada banyak mata yang mengawasi dari sekitar, mata dari arwah-arwah lain, atau mungkin dari kekuatan spiritual yang tidak ia tahu. Kiai Hadi mulai ritual dengan doa-doa panjang. Ia meminta izin dari arwah Rina, dari kekuatan alam, dan dari Tuhan untuk proses ini. Doa-doa itu dilakukan dengan suara yang tenang tetapi kuat, membuat suasana menjadi lebih sakral. Setelah doa-doa selesai, mereka mulai membongkar makam. Aldi dan beberapa orang lainnya membantu menggali tanah, dengan hati-hati dan hormat. Proses menggali berat, karena tanah masih baru dan padat. Aldi merasa seperti setiap gerakan adalah gerakan yang menyakitkan, karena ia mengganggu tempat istirahat orang yang ia cintai. Setelah beberapa waktu, mereka mencapai peti. Peti itu masih utuh, tetapi memiliki aura yang berbeda, aura yang membuat Aldi merasa seperti ada sesuatu yang tidak enak. Kiai Hadi meminta mereka membuka peti dengan hati-hati. Peti dibuka, dan apa yang Aldi lihat adalah tubuh Rina yang sudah dikafani. Bau busuk menyeruak dari peti, bau yang membuat semua orang merasa tidak enak. Aldi merasa seperti ingin pingsan, tetapi ia tetap kuat, karena ia tahu ini untuk Rina. Kiai Hadi kemudian mulai mencari jarum. Ia dengan hati-hati membuka kafan di bagian dagu dan dada, mencari jarum emas yang kecil. Proses itu dilakukan dengan doa-doa terus, untuk menjaga energi positif. Di dagu, Kiai Hadi menemukan sebuah jarum emas kecil, tertanam di kulit yang sudah tidak utuh. Jarum itu terlihat seperti telah berubah warna, sekarang lebih gelap, seperti hitam. Di dada, ia menemukan jarum lain, juga kecil dan berubah warna. Kiai Hadi mengeluarkan jarum-jarum itu dengan alat khusus, dengan doa-doa yang memutus ikatan spiritual. Setelah jarum dikeluarkan, ia melakukan ritual pelepasan, dengan membakar jarum-jarum itu dalam api kecil yang telah didoakan. Jarum-jarum itu, ketika dibakar, berubah menjadi hitam pekat, kemudian pecah, dan hancur menjadi debu. Setelah jarum hancur, bau busuk dari peti tiba-tiba lenyap. Suasana menjadi lebih tenang, seperti ada energi yang telah dilepas. Aldi merasa seperti ada perubahan di sekitar, seperti ada kehadiran yang sekarang lebih damai. Kiai Hadi kemudian meminta mereka menutup peti dan mengembalikan makam dengan baik. Mereka melakukan itu dengan hati-hati, dan setelah makam dikembalikan, Kiai Hadi melakukan doa-doa akhir untuk memastikan arwah Rina sekarang bisa beristirahat. Aldi, setelah proses selesai, merasa seperti ada beban yang telah dilepas. Ia tidak tahu apakah proses ini akan benar-benar membantu,
tetapi ia merasa seperti ada perubahan di energi sekitar. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campuran, lelah, sedih, tetapi juga berharap. Malam itu, setelah ia tidur, ia mengalami mimpi yang berbeda. Ia mimpi tentang Rina, tetapi Rina sekarang memiliki wajah yang bersih dan utuh, tanpa luka-luka. Rina dalam mimpi itu menatap Aldi dengan mata yang penuh dengan damai, dan mengatakan, "Aldi, aku sekarang bisa pergi, terima kasih." Rina kemudian menghilang, menjadi cahaya putih yang naik ke atas. Aldi dalam mimpi merasa seperti ada kehangatan, seperti ada cinta yang tetap, tetapi sekarang tanpa sakit. Aldi terbangun dari mimpi itu dengan perasaan yang berbeda, perasaan bahwa mungkin Rina sekarang tenang, dan bahwa teror mungkin akan berakhir. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu adalah tanda dari pembebasan akhir, dan bahwa dari sekarang, hidup ia akan berubah menjadi hidup yang berbeda, hidup tanpa Rina, tetapi juga tanpa teror gaib. Hidup yang akan ia jalani dengan beban cinta dan rasa bersalah, tetapi juga dengan harapan bahwa Rina sekarang beristirahat. Proses pembongkaran makam dan pelepasan susuk telah dilakukan. Aldi, setelah mimpi tentang Rina yang tenang, merasa seperti ada perubahan dalam hidupnya. Teror gaib yang ia alami, tangisan, sosok Rina di sudut kamar, bau bangkai, semua itu berhenti. Malam-malam sekarang tenang, tanpa suara aneh atau kehadiran yang tidak diinginkan. Aldi bisa tidur lagi, meski tidur itu tidak lagi nyenyak seperti sebelumnya. Namun, hidup Aldi tidak kembali normal. Ia hidup dalam rumah yang sekarang kosong, dengan kenangan tentang Rina di setiap sudut. Ia tidak bisa bekerja dengan normal, karena pikiran ia selalu kembali kepada kecelakaan, kepada ramalan, kepada semua kejadian aneh. Ia sering mengunjungi makam Rina, berdiri di sana dengan perasaan campuran, sedih, bersalah, dan juga harapan bahwa Rina sekarang tenang. Aldi juga mulai memikirkan tentang ramalan Mbah Jono. Ramalan itu telah menjadi nyata, dengan cara yang paling mengerikan. Aldi, yang diramalkan sebagai korban, sekarang hidup sebagai korban dari kehilangan dan trauma. Ia berpikir tentang apakah ramalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, atau apakah ada cara untuk menghindarinya jika mereka melakukan sesuatu berbeda. Ia tidak tahu jawaban, tetapi ia merasa bahwa mungkin ada kebenaran dalam ramalan, kebenaran bahwa alam memiliki hukumnya sendiri, dan bahwa manusia harus menghormati hukum itu. Aldi juga memikirkan tentang susuk yang dilakukan Rina. Ia merasa bahwa mungkin susuk itu adalah penyebab utama dari semua tragedi. Susuk yang dilakukan untuk meningkatkan keberuntungan, justru menjadi penyebab dari arwah tidak tenang dan dari bencana yang akhirnya terjadi. Aldi merasa bahwa keinginan sesaat untuk keberuntungan bisa membawa malapetaka besar, dan bahwa manusia harus berhati-hati dengan praktik-praktik spiritual yang mereka tidak pahami. Kiai Hadi, setelah proses pelepasan, memberikan beberapa saran kepada Aldi. "Kamu sekarang hidup dengan beban yang besar," kata Kiai Hadi. "Tetapi kamu juga memiliki kesempatan untuk belajar dari ini. Hidupmu sekarang adalah hidup yang berbeda, tetapi kamu bisa membuatnya bermakna dengan menghormati Rina dan dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percaya." Aldi mengambil saran itu. Ia mulai melakukan kegiatan sosial, membantu orang-orang yang mengalami trauma atau kehilangan. Ia juga mulai belajar tentang spiritualitas dan budaya Jawa, untuk memahami lebih baik tentang dunia yang ia telah mengalami. Ia tidak pernah menikah lagi, karena ia merasa bahwa cintanya kepada Rina adalah cinta yang tidak bisa digantikan, dan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko lagi dengan ramalan atau praktik spiritual yang tidak ia pahami. Setiap hari, Aldi berziarah ke makam Rina. Ia berdiri di sana, berbicara kepada Rina dalam hati, berbagi tentang hidupnya, tentang kenangan, tentang harapan. Ia merasa seperti Rina masih mendengarkan, seperti ada hubungan yang tetap antara mereka, meski sekarang dalam bentuk yang berbeda. Aldi juga mulai menulis tentang pengalamannya. Ia menulis cerita tentang pernikahan, tentang ramalan, tentang kecelakaan, tentang teror gaib,
dan tentang pembebasan. Ia menulis dengan detail, dengan perasaan, dengan harapan bahwa cerita itu bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain. Cerita itu kemudian ia bagikan online dan menjadi viral di YouTube dan platform lainnya, karena orang-orang tertarik dengan kisah horor yang nyata dan dengan pesan spiritual yang kuat. Cerita Aldi menjadi dikenal sebagai "Sehari Setelah Akad Istriku Tewas dengan Tubuh yang Hancur Akibat Kecelakaan Mobil dan Arwahnya Gentayangan". Cerita itu mengajarkan tentang pentingnya menghormati tradisi dan spiritualitas, tentang risiko praktik-praktik seperti susuk, dan tentang kekuatan cinta bahkan dalam tragedi. Cerita itu juga mengajarkan bahwa takdir dan keinginan sesaat bisa membawa malapetaka, tetapi bahwa manusia juga memiliki kekuatan untuk belajar dan untuk berubah. Aldi hidup dalam kesunyian, tetapi kesunyian itu tidak kosong. Ia hidup dengan kenangan tentang Rina, dengan pembelajaran dari tragedi, dan dengan harapan bahwa di suatu tempat, Rina sekarang beristirahat dengan damai. Ia hidup dengan beban cinta dan rasa bersalah hingga akhir hayatnya, tetapi ia juga hidup dengan keyakinan bahwa cinta itu, meski berakhir dengan tragedi, adalah cinta yang nyata dan yang akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Tragedi Aldi dan Rina adalah tragedi yang menghancurkan, tetapi juga tragedi yang mengajarkan. Ia mengajarkan bahwa dunia spiritual adalah dunia yang nyata, bahwa ramalan bisa memiliki kekuatan, dan bahwa manusia harus berhati-hati dengan pilihan mereka. Aldi, meski hidup sendiri, menjadi simbol dari pembelajaran itu, simbol dari seseorang yang melalui horor, tetapi tetap mencari makna dan damai dalam hidup yang tersisa. Disinilah cerita Aldi dan Rina berakhir. Dalam kesunyian dan kesedihan, Aldi terus hidup dengan cinta dan rasa bersalah yang mendalam. Ia menemukan arti baru dalam kesepian, dan Rina, akhirnya, berdamai. Teror yang pernah menghantui rumahnya, kini hanya menjadi kenangan yang pahit namun penuh pelajaran. Tragedi ini adalah pengingat bahwa cinta itu kuat, tapi takdir juga memiliki jalannya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel Shyfles Mystery dan membacanya di shyfles.com. Jika Anda terkesan, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar, dan bagikan cerita ini kepada teman Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.